Shalom HCC Families, sesaat lagi Anda akan menyaksikan atau mendengarkan Saat Teduh edisi hari ini. Mari persiapkan hati dan pikiran saudara untuk bersungguh-sungguh mengambil waktu berdoa dan menyembah Tuhan bersama-sama. Kami berdoa lewat Saat Teduh ini, saudara dikuatkan dan saudara diubahkan lewat firman Tuhan yang luar biasa. Mari siapkan hati saudara dan selamat menyaksikan. Yesus Tuhan, ku mau mengejar hadir-Mu. Haleluya. Dekat padamu itu rinduku. Setiap kataku Kau pun menunggu. Tak ku sangka ku temukan satu kasih yang abadi. Kini ku datang dan ku bawa hidupku. Memandang wajah-Mu, mengikuti kebaikan-Mu, mengejar hadir-Mu dalam hidupku. Membawa sembahku, menyatakan kebesaran-Mu, mengejar hadir-Mu di dalam hidupku. Ku mau kejar hadir-Mu Tuhan, dan ku perlu Kau. Dekat padamu itu rinduku, dan setiap kataku Tuhan, setiap kataku Kau pun menunggu. Tak ku sangka ku temukan satu kasih yang abadi. Kini ku datang dan ku bawa hidupku. Memandang wajah-Mu, mengikuti kebaikan-Mu, mengejar hadir-Mu dalam hidupku. Ku mau bawa sembahku, membawa
menyembahku, menyatakan kebesaran-Mu, mengejar hadir-Mu di dalam hidupku. Oh, mengejar hadir-Mu di dalam hidupku. Ku mau mengejar hadir-Mu, mengejar hadir-Mu di dalam hidupku. Oh, ku mau dekati hati-Mu Tuhan, ku mau selalu ada dalam hadirat-Mu, sebab ku rasakan damai dalam hadirat-Mu. Oh, dan ku bawa sembahku, ku mau tinggikan Engkau Yesus, sebab Kau layak dipuji, sebab Kau layak disembah selamanya. Ku mau tinggikan nama-Mu Yesus, ku mau nyatakan kebesaran-Mu di hidupku Tuhan, sebab Kau sungguh baik, sebab Kau sungguh baik Yesus. Ku bersyukur. Shiriarabaya Shando. Oh, Yesus Kau yang setia. Ku bersyukur Tuhan. Shiriarabaya Shando. Haleluya. Yesus Kau baik, Kau baik, Kau baik. Ya, saudara, kita bersyukur untuk pagi hari ini Tuhan kembali memberikan waktu dan kesempatan bagi saya dan saudara untuk merenungkan firman Tuhan. Namun sebelumnya saya mengajak kita satu dalam doa, kita berdoa. Terima kasih Tuhan, Engkau baik, Engkau luar biasa bagi kami. Penyertaan Tuhan sungguh sempurna. Terima kasih buat hari yang baru yang Tuhan beri bagi kami. Kami boleh memuji menyembah Tuhan. Saatnya Bapa kami akan merenungkan firman-Mu. Roh Kudus kuasai hati pikiran kami. Dalam nama Yesus kami bersyukur. Haleluya. Amin. Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan, kita akan sama-sama belajar firman Tuhan pada pagi hari ini soal karunia membedahkan roh. Namun sebelumnya kita lihat firman Tuhan dalam 1 Korintus 12 ayatnya yang ke-10. 1 Korintus 12 ayatnya yang ke-10 demikian firman Tuhan. Kepada yang seorang roh memberikan kuasa untuk mengadakan mujizat, dan kepada yang lain ia memberikan karunia untuk bernubuat, dan kepada yang lain ia memberikan karunia untuk membedahkan bermacam-macam roh. Kepada yang seorang ia memberikan karunia untuk berkata-kata dengan bahasa roh.
Dan kepada yang lain ia memberikan karunia untuk menafsirkan bahasa roh itu. Kemudian kita lihat dalam Lukas 8 ayatnya yang ke-42, ya, Lukas 8 ayatnya yang ke-42 hingga ayatnya yang ke-48. Demikian firman Tuhan. Karena anaknya perempuan yang satu-satunya yang berumur kira-kira 12 tahun hampir mati, dalam perjalanannya ke situ Yesus didesak orang banyak. Adalah seorang perempuan yang sudah 12 tahun menderita pendarahan dan yang tidak berhasil disembuhkan oleh siapapun. Ia maju mendekati Yesus dari belakang dan menjambak jumbai jubahnya, dan seketika itu juga berhentilah pendarahannya. Lalu kata Yesus, "Siapa yang menjamah aku?" Dan karena tidak ada yang mengakuinya, berkatalah Petrus, "Guru, orang banyak mengerumuni dan mendesak engkau." Tetapi Yesus berkata, "Ada seorang yang menjamah aku sebab aku merasa ada kuasa keluar dari diriku." Ketika perempuan itu melihat bahwa perbuatannya itu ketahuan, ia datang dengan gemetar, tersungkur di depannya dan menceritakan kepada orang banyak apa sebabnya ia menjamah dia dan bahwa ia seketika itu juga menjadi sembuh. Maka katanya kepada perempuan itu, "Hai anakku, imanmu telah menyelamatkan engkau. Pergilah dengan selamat." Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan, karunia membedakan roh itu menjadi pelengkap dari karunia-karunia roh lainnya. Ada yang memiliki karunia membedakan roh bersamaan dengan karunia nubuatan. Ada juga yang memiliki karunia membedakan roh bersamaan dengan karunia menyembuhkan penyakit. Seperti teks yang kita baca di atas, itu adalah karunia membedakan roh bersamaan dengan karunia menyembuhkan penyakit. Nah, kisah yang kita baca pada saat ini, saudara, di sana dijelaskan bahwa orang banyak itu tidak sadar bahwa ada sesuatu yang terjadi di alam roh. Firman Tuhan mencatat bahwa hanya Yesus yang punya karunia membedakan roh. Yesus sadar bahwa ada kuasa yang sedang bergerak antara dia dan wanita yang sakit itu. Saudara yang terkasih dalam Tuhan, orang yang punya karunia membedakan roh itu akan merasakan adanya aktivitas dan pergerakan roh yang ada di sekelilingnya. Sekali lagi, orang yang punya karunia membedakan roh itu akan merasakan aktivitas dan pergerakan roh yang ada di sekelilingnya. Banyak orang yang bingung, saudara, antara karunia membedakan roh dan kemampuan membedakan benar atau salah. Saudara, semua orang yang hidup di dalam Tuhan, yang dekat dengan Tuhan, yang sungguh-sungguh dengan Tuhan itu bisa membedakan antara benar dan salah. Karena mata rohani kita itu sudah betul-betul terbukti. Kita bisa membedakan benar atau salah, ukuran kita adalah Alkitab. Ukuran kita adalah firman Tuhan. Pengajaran orang ini benar atau salah, menyimpang atau tidak, yang menjadi ukuran kita bisa membedakan adalah benar atau salah adalah firman Tuhan itu sendiri. Sedangkan karunia membedakan roh itu berhubungan langsung dengan roh-roh yang secara kasat mata saudara itu tidak kelihatan. Tetapi orang-orang yang punya karunia ini dapat merasakan kehadirannya melalui fisik saudara, bisa juga melalui penglihatan, bisa juga lewat mimpi, bisa juga lewat suara, mencium bau, dan lain sebagainya.
Saudara, ketika kita menjadi pribadi yang betul-betul dekat dengan Tuhan, pasti Tuhan kasih kepekaan. Apalagi soal membedakan roh. Saya ingat waktu saya masih belum menikah, saudara, tapi waktu itu saya sudah pelayanan, saya sudah full time di salah satu gereja yang ada di Kota Palu. Nah, suatu ketika sepupu saya ini mengajak kami untuk tinggal di satu tempat. Rumah itu cukup besar, saudara. Jadi waktu itu bosnya memberikan dia kepercayaan untuk menempati rumah itu. Dan saya waktu itu diajak, ada beberapa kami pada saat itu, 4 orang, saudara-saudara sepupu, kami tinggal bersama di rumah itu. Nah, waktu itu saudara kami masuk, saya ingat saya tidur di kamar paling belakang. Dan tiba-tiba saudara, malam hari saya ingat itu malam minggu. Kebetulan kamar yang saya tempati tidur itu berhadapan dengan meja makan. Itu sekitar jam 12 dan jam 1, di depan meja makan itu saya mendengar ribut seperti banyak sekali orang. Banyak sekali orang yang lalu lalang. Dan setelah itu saudara, bangun pagi, saya tanya ke adik sepupu saya, siapa-siapa yang kamu panggil tadi malam? Rame sekali, ribut. Saya katakan begitu. Di depan meja makan itu ribut sekali kalian, lalu lalang. Kemudian adik sepupu saya ini katakan, tidak ada siapa-siapa, Kak. Saya sudah tidur, saya tidak kemana-mana dan tidak ada orang yang saya ajak. Waktu itu saya diam. Kemudian di malam berikutnya saudara, pada saat saya tidur, saya bermimpi. Saya melihat ada orang yang bunuh diri. Saya melihat orang yang bunuh diri, seorang wanita. Saya terbangun. Karena dengan peristiwa yang berentetan, kejadiannya hampir sama, perasaan saya jadi tidak enak. Dalam hati saya, macam ada sesuatu yang terjadi di tempat ini. Dan saya kembali lagi menanyakan kepada sepupu saya. Saya langsung tanya, tempat ini pernah tidak ada orang mati bunuh diri? Terus dia tersenyum. Kenapa, Kak? Tidak. Tadi malam saya itu mimpi ada wanita yang bunuh diri. Terus dia katakan, Kak, tahu tidak? Kamar yang Kakak tempati itu beberapa tahun yang lalu ada seorang wanita mati bunuh diri di tempat itu. Saudara, waktu saya cerita itu, bulu kuduk saya merinding. Kemudian saya kembali hubungkan dengan peristiwa waktu malam minggu. Saya dengar banyak orang lalu lalang. Saudara, memang kalau kita orang yang diberikan karunia, saudara, pasti kita akan merasakan sesuatu yang tidak biasanya. Lewat mimpi, mungkin lewat penglihatan. Masing-masing kita itu berbeda. Tetapi inilah pentingnya karunia-karunia itu ada di dalam tubuh Kristus. Karena kepentingannya adalah kita saling melengkapi satu dengan yang lainnya. Kita semakin bertumbuh dalam pengenalan akan Tuhan. Saya sungguh percaya saudara, ketika kita menjadi pribadi yang mau dekat dengan Tuhan, memiliki keintiman dengan Tuhan, saudara, pasti Tuhan akan memberikan sesuatu yang supranatural, bukan untuk kesombongan saya dan saudara, tetapi itu sebagai pegangan bagi setiap kita menjadi berkat bagi orang lain, kita bisa melayani orang lain untuk lebih dekat dengan Tuhan. Apalagi soal membedakan roh itu sangat perlu dalam pelayanan kita. Membedakan roh itu sangat penting juga dalam kehidupan pekerjaan kita, dalam rumah tangga kita. Kita menjadi pribadi yang peka dengan lingkungan sekitar kita. Kita menjadi pribadi yang bisa membedakan mana yang benar dan mana yang salah. Yang menjadi patron kita adalah firman Tuhan. Ketika kita dekat dengan Tuhan, ketika kita bergaul intim dengan Tuhan, saya percaya Roh Kudus akan menolong saya dan saudara. Roh Kudus akan menuntun kita menjadi pribadi yang selalu peka untuk setiap keadaan yang kita alami, untuk menjadi peka dengan keadaan di sekeliling kita. Biar kebenaran firman Tuhan pagi hari ini terus menguatkan, meneguhkan saya dan saudara. Mari kita satu dalam doa, kita berdoa. Tuhan, terima kasih, Kau sungguh baik,
Kau sungguh luar biasa bagi kami. Terima kasih buat kebenaran firman Tuhan pada saat ini. Biar kami menjadi pribadi yang terus menjadi peka dengan setiap keadaan yang ada di sekitar kami. Menjadi pribadi yang terus bergantung sepenuhnya kepada Tuhan. Meteraikan firman-Mu Tuhan, kami akan memulai hari ini bersama dengan Engkau. Dalam nama Yesus, haleluya. Amin. Terima kasih Anda telah menyaksikan Worship from Home edisi Saat Teduh. Kami berdoa saudara diberkati dan dikuatkan lewat edisi Saat Teduh kali ini. Sampai berjumpa di konten online Worship from Home berikutnya. Tuhan Yesus memberkati.